Bab 20 peluang luar biasa. Aku melirik ke telepon yang terus berdering, tidak yakin bagaimana menggambarkan emosiku. Waktunya adalah sempurna karena dia menelepon tepat ketika Matthew pergi. Aku tahu dia pasti meneleponnya dan melaporkannya. Situasi segera setelah dia pergi, aku dengan tenang menjawab panggilan itu, "Ya, Ivana?" Suasana hati yang sebenarnya, lagi sibuk apa? Apakah Ava baik-baik saja? Ivana terdengar seperti sedang dalam keadaan hebat, tentu saja, suasana hatinya sedang bagus. Dia pasti memanfaatkan pertengkaran tadi malam, Matius dan aku, sepertinya hari ini kamu punya waktu luang untuk meneleponku pagi-pagi sekali. Ada sedikit sarkasme dalam diriku, nada, yah, aku bukan robot. Bahkan aku perlu mengisi ulang dan menjaga diriku sendiri. Ivana tertawa. Ayo keluar, Ava belum sekolah, jadi aku hanya bermain dengannya di rumah, jawabku. Oh, itu hebat. Ajak dia agar aku bisa sedikit memanjakannya. Karena suasana hatimu sedang tidak bagus terakhir kali, aku tidak berani berbicara lama dengannya. Ivana menggodaku, setelah berpikir beberapa lama, aku pikir kesempatan ini terlalu bagus untuk dilewatkan. Sejak dia memulainya, itu tidak adil jika aku tidak menggunakan kesempatan ini untuk bertemu dengannya, tentu. Aku tidak peduli kemana kami pergi selama aku bisa bersantai dan memiliki waktu tenang. Bisakah aku datang ke tempat kamu? Aku belum pernah ke sana karena kamu menyembunyikannya dari aku. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Aku tidak akan dapat menemukan kamu jika aku tidak tahu di mana kamu tinggal. Aku berbicara seolah-olah itu adalah olok-olok kami yang biasa. Ivana tampak ragu-ragu saat aku mengencangkan genggaman ponselku. Aku merasakan keengganannya dan bertanya, apakah ini waktu yang buruk? Apa maksudmu? Bahkan jika ada seorang pria yang datang ke aku akan mengusirnya agar kamu dapat datang, jawab Ivana. Baiklah kalau begitu. Kamu tetap di sana, dan aku akan menjemputmu dan Ava nanti. Aku akan segera ke sana. Setelah mengakhiri panggilan, aku menggendong putri aku dan merasakan beban berat di dada aku. Alangkah baiknya jika semua ini tidak terjadi. Lalu aku bisa menganggap semuanya sebagai mimpi buruk. Setidaknya Ava tidak akan terluka. Aku mengkampungi bibirnya yang masih bengkak dan bertanya, apakah masih sakit? Aku juga tidak ingat pernah melihat luka di bibirnya. Ivana berpura-pura terkejut seolah-olah dia sedang mencoba membuatku kesal. Namun, aku memeluk Ava dan berkata dengan dingin, itu adalah kecelakaan. Ivana merasakan keterasinganku dan menjadi kaku. Sebelumnya, aku sengaja memeriksa kuncinya saat dia membuka pintu, tapi dia segera melemparkannya ke dalam tasnya. Pada akhirnya, aku tidak sempat melihatnya dengan jelas. Setelah memasuki apartemen Ivana di lantai 12, dia menjatuhkan tasnya ke lemari dekat pintu dan meraih Ava, berkata, kemarilah. Biarkan Bibi Ivana mengajakmu berkeliling, nak. Apartemen yang berperabotan elegan dan indah itu berukuran besar, hampir terlalu mewah untuk satu orang. Segar, bunga-bunga ada di meja kopi, menunjukkan selera canggih seorang wanita. Tempat itu indah, dibandingkan dengan apartemen kumuh seluas 450 kaki persegi, tampaknya Ivana menjalani kehidupan yang cukup mewah sementara aku hanya memiliki kebutuhan pokok. Di atas dari itu, aku tidak sedang adu akal dengan suamiku yang selingkuh. Ava memekik penuh semangat sambil memanggilku dengan nada kekanak-kanakan, wah, Bu, tempat Bibi Ivana cantik sekali. Aku hampir merasa getir mendengar tangisan gembira putri aku. Segera setelah itu, aku mengikuti mereka ke dalam dengan hati-hati, mengamati setiap detail apartemen untuk mencari petunjuk.